Oke, baiklah. Kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, Sejarah Fisika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, di sana tempat kalian hujan juga nggak posisinya? Hujan, Bu. Dan Bu, Sama ya, Hujan, Bu. hujan juga ya. Iya, jadi harap maklum ya, kalau sinyalnya agak terganggu ya saling paham aja ya. Kalau udah hujan, udah tau lah kayak gimana ini. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan jelas. Oke, ini ada chat, apa nih? Oh, lagi hujan deras, jalan tidak stabil. Iya, sama aja, Wi. Tempat Ibu juga. Di off kamera aja nggak apa-apa. Oke, hari ini kita lanjutkan ya untuk sejarah fisika. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang pembagian periode ya, menurut Rich Mayer. Jadi hari ini kita lanjutkan pembagian periode sejarah fisika itu menurut Jacob ya. Jadi nama lengkapnya Bohr-Jacob. Jadi Bohr-Jacob ini memperiodisasi sejarah fisika itu ada 5 periodisasi di tahun 1968. Oke. Jadi untuk perkembangannya, yang pertama di zaman periode yang pertama itu mulai antara zaman purbakala ya sampai dengan 1500. Jadi dikenal menurut Bohr-Jacob bahwa sebenarnya saat zaman tersebut belum ada eksperimen yang sistematis dan juga belum ada kebebasan dalam mengadakan percobaan. Jadi istilahnya memang eksperimen yang dalam kategori sistematis itu seperti mengobservasi, menentukan kira-kira apa saja yang harus dicoba, menentukan hipotesis sementara, dugaan sementara itu jelas tidak ada pada saat zaman tersebut. Ini menurut Bohr-Jacob di periode pertama. Kemudian berkembang ke periode kedua di tahun 1550 sampai 1800. Perkembangan fisika mulai muncul berdasarkan metode eksperimen yang pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan, diakui, dan diterima sebagai persoalan yang ilmiah. Misalnya, sama seperti di tahun zamannya mulai ada Archimedes, mulai ada munculnya jam matahari, gitu ya. Jadi ada beberapa metode-metode yang mereka kembangkan dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat banyak pada tahun 1550 sampai 1800. Masuk ke periode 3, periodenya sangat singkat nih, sekitar 90 tahun lamanya. Jadi di tahun 1800 sampai 1890 itu mulai berkembang fisika klasik yang meletakkan dasar fisika kuantum. Jadi ada beberapa dari part tentang fisika ini sendiri untuk teori yang mulai objeknya dibahas tentang partikel ya, lebih kecil dari itu. Kalau yang kita tonton minggu lalu ya, ada quark, bahkan ada lagi lebih kecil dari itu tidak bisa dibahas di fisika klasik. Mulai muncul perkembangan ada namanya fisika kuantum, atau nanti dibahas di fisika modern. Nah, di periode keempat, di tahun 1887 ya sampai 1925 ada fenomena mikroskopis tentang elektron dan lain-lain. Ada foton juga dibahas. Ada teori klasik semi modern. Jadi hampir mau masuk ke fisika modern. Ada teori kuantum. Yang penting masih terkait sama fisika klasik atau istilahnya the old quantum mechanics ya. Jadi ada fisika klasik yang hampir mendekati di dalamnya teori kuantum. Dan periode terakhir oleh Jacob itu di tahun 1925 sampai dengan sekarang. Jadi ada namanya fenomena mikroskopis revolusioner. Jadi ada beberapa teknologi hasil revolusi manusia yang dibuat itu teori baru tidak terkait dengan fisika klasik. Justru sudah keterbaruannya membahas tentang fisika modern. Ini 5 periode menurut Jacob ya. Tapi berdasarkan periode-periode ini, pasti dia punya karakteristik di masing-masing periode. Ibu izin share screen yang lain ya. Oke. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, ini udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Udah kelihatan ya? Oke, siap lanjut. Jadi di karakteristik tiap periode menurut Jacob, itu di periode pertama,
hasil pengembangan pengetahuan, perkembangannya itu tidak memuaskan. Jadi masih ada orang percaya tentang sulap, gaib, gitu ya, hasil-hasil spekulasi semata tentang metafisik yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Misalnya tiba-tiba pagi ada matahari, malam ada bulan, itu masih menerka-nerka dengan logiknya sendiri. Tapi tadi karena ini hal ini terjadi tentunya karena keterbatasan ya, tentunya keterbatasan ilmu, teknologi juga pasti pada saat zaman tersebut dari zaman prasejarah ya istilahnya belum ada apa-apa dengan segala keterbatasannya, tentu eksperimen tidak sistematis dan jauh dari ketelitian. Tentunya akan banyak eh, letak kesalahannya karena ini masih berdasarkan pemikiran manusia berdasarkan spekulasi. Jalan-jalan kita ke periode kedua, itu mulai muncul di periode kedua. Jadi periode kedua ini pertumbuhan penyelidikan berkembang pesat, ya, pesat sekali katanya, dengan percobaan yang dipelopori oleh Galileo di tahun 1564 sampai 1642. Galileo itu meletakkan pandangan modern pertama bahwa sebenarnya pembahasan yang dibahas oleh Galileo ini ada membahas tentang pengamatan dan percobaan. Nah, jadi kalau misalnya nonton filmnya ya di bagian Galileo ini itu ada perdebatan intinya. Jadi perdebatannya antara kaum agama yang pada saat itu ada yang percaya dan tidak percaya dengan hasil pengamatan dan percobaan yang dihasilkan oleh Galileo. Di periode ini mulai muncul tokoh-tokoh lain, ada Newton, ada Huygens, ada Boyle, dan lain-lain. Prinsipnya menurut Jacob bahwa di periode kedua ini, ilmu itu dapat dikembangkan dan dimajukan sesuai dengan teorinya berdasarkan eksperimen. Ya, diterima atau ditolak apabila teori sesuai atau berlawanan dengan eksperimen tersebut yang diperlukan untuk menguji teori tersebut. Intinya pada saat itu, ilmu dari beberapa ilmuwan bisa diterima dengan baik karena ada namanya eksperimen atau percobaan. Itu ya, dia bisa diterima kalau sesuai, dia bisa ditolak kalau tidak sesuai. Jadi jelas dan sistematis. Ini di periode kedua. Itu ya. Oke. Kita lanjut ke periode ketiga. Oke, kalau di periode ketiga beda lagi ceritanya. Kalau periode ketiga, dia menyatakan bahwa kemajuan pesat dari pertumbuhan dan perkembangan fisika klasik meletakkan dasar fisika kuantum. Ini kata kuncinya. Jadi peletakan dasar fisika kuantum tuh jangan dipandang udah udah abad ke-20 enggak, justru di abad 1990-an ya, di abad ke-19, abad ke-18 itu sudah mulai muncul peletakan dasar fisika kuantum pertama. Periode ini singkat, hanya 90 tahun ya, tapi kemajuannya sangat pesat. Hampir semua fisikawan percaya bahwa hukum fisika itu ternyata menurut mereka saat itu sudah ditemukan dan selesai. Namun nyatanya ya sampai saat ini ilmu fisika terus berkembang yang seperti kita ketahui. Ada beberapa fenomena. Yang pertama ada Count Rumford, ada Joule ya memberikan teori kinetik panas yang dikenal sampai saat ini tentang fisika panas ya. Kemudian ada percobaan Young yang membuktikan bahwa interferensi dua berkas cahaya itu mengukuhkan teori gelombang Huygens dari teori korpuskuler Newton. Itu ya. Jadi ternyata percobaan Young ini juga ada di tahun ini dan sangat maju dengan pesat perkembangannya dan dipercaya oleh para ilmuwan yang lain. Dan yang ketiga, hasil riset dari Faraday-nya meletakkan dasar bahwa kebenaran teori mengenai elektromagnetik dari Maxwell. Sampai pada akhirnya banyak teknologi hasil fisika yang dipakai dalam kegiatan industri. Contohnya kayak printer aja yang paling gampang. Printer ya untuk alat-alat cetak, kemudian juga adanya komputer, adanya perkembangan hard disk, flash disk, sampai ada yang bentuknya mikro, nano, itu semua hasil dari periode ketiga yang pada akhirnya dikembangkan sampai pada saat ini. Itu ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung cut aja boleh ya, langsung raise hand ya. Kemudian di periode keempat,
Tuh, di periode keempat mulai ada di tahun 1887 ditemukan efek fotolistrik. Itu ya, pasti mungkin nantinya di semester atas akan muncul ketemu namanya fisika modern mata kuliahnya. Itu dibahas tentang fotolistrik, bagaimana mengkonversi foto itu artinya cahaya, listrik itu ya tadi melibatkan elektron. Ternyata dalam cahaya itu terdapat foton-foton yang dapat diubah ya sedemikian rupa, bukan dihilangkan, bukan disulap, tapi dia menggunakan rangkaian listrik dan itu bisa memancarkan atau bisa melepaskan elektron dari foto ataupun cahaya yang masuk Meiji-ku Hibiniu. Itu ya. Nah, 10 tahun kemudian ditemukan berturut-turut itu sinar X mulai muncul di tahun 1895. Ada radioaktivitas di tahun 1896 dan elektron itu mulai ditemukan di tahun 1900 gitu ya. Kemudian ada teori kuantum atau tadi yang Ibu jelaskan ada di Old Quantum Mechanics bahwa sebenarnya teori kuantum ini masih disentuh dengan teori klasik semi modern istilahnya, tapi perkembangannya kurang besar. Itu ya. Kemudian ada ditemukan namanya elektron dan neutron, di mana fisika klasik nggak bisa lagi nih menerjemahkan kira-kira hal-hal yang sangat kecil atau mikroskopis. Muncullah namanya fisika modern. Itu latar belakang mulai munculnya nanti fisika modern seperti apa. Oke, the last one untuk periode kelima, kita lihat apa aja nih ciri-cirinya. Nanti Ibu kirim aja ya ke e-learning-nya ya. Oke, untuk periode kelima, mulai muncul perkembangan baru, ada teori baru, tapi tidak melupakan adanya mekanika klasik seperti sebelum-sebelumnya. Namanya the new quantum mechanics, bukan the old lagi ya. Jadi teori baru ini mulai dari de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, ada Davidson, Germer, dan Thomson, ini semua ketemu di periode kelima sampai saat ini tetap dipakai. Kemudian kalau belajar nanti ada fisika matematika, ada mekanika gelombang, ya, ada persamaan Dirac. Ini Dirac ini Tomonaga. Kemudian mekanika kuantum yang ditemukan oleh Dirac dinamakan symbolic method. Sifatnya sangat abstrak dan sukar dimengerti. Inilah yang dinamakan relativistic quantum mechanics. Jadi inilah beberapa karakteristik yang harus kalian pahami di masing-masing periode menurut si Jacob. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada question? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Kalau belum ada yang mau nanya ya. Nanti nggak apa-apa kalau mau nanya di kolom chat, boleh. Silahkan Ibu jelaskan lagi yang tadi belum jelas suaranya, boleh. Kita lanjut. Nah, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita masuk ke perkembangan fisika klasik. Ya, jadi untuk perkembangan fisika klasik ini nanti dibahas ada mekanika, ada listrik, ada panas gitu ya. Jadi yang pertama, untuk perkembangan fisika klasik itu ditandai dengan munculnya nama-nama seperti ada Newton yang membahas 3 gerak yang terkenal. Ada juga Kepler, ada Joule, dan Carnot. Jadi jangan dilupakan nama-nama ini ya. Kira-kira di perkembangan fisika klasik siapa saja ilmuwan-ilmuwannya, ya inilah nama-namanya. Fisika klasik ini terdiri ada namanya mekanika, termodinamika, ada optika, elektromagnetika, dan mekanika atom. Ini adalah rangkaian dari ilmu fisika klasik sendiri ya. Turunan materinya seperti ini. Jadi kalau kita bahas tentang Sir Isaac Newton di tahun 1642 sampai 1727, dia adalah salah satu orang yang berjasa dalam pengembangan mekanika. Jadi ada 3 buah hukum ini ya, bukan hukum. Hukum Newton yang menjadi landasan bagi kita di tahun 1900 karena model atau hukum Newton ini bersifat lebih umum dibandingkan hukum-hukum yang lainnya. Jadi model hukum Newton ini lebih gampang dapat diterima ternyata pada saat zamannya dia menemukan tentang gravitasi bumi, gitu ya, peristiwa jatuhnya apel di atas permukaan bumi. Oke, nah oleh sebab itu hukum Newton tentang mekanika ini tentunya sangat ideal untuk semua teori fisika. Mulai nanti masuk termodinamika, masuknya tentang optik, tentang elektromagnetika, itu semua digunakan
dalamnya ada mekanika. Makanya mekanika itu kalau kita belajar, apalagi kuliah sama ibu ya, itu pada lanjutannya ada mekanika fluida, begitu ada mekanika lanjutan mekanika tentang panas, lebih banyak lagi lanjutan-lanjutannya, ada mekanika kuantum, karena tadi dia sangat ideal dan bisa digunakan dalam ranah materi fisika manapun. Itu ya. Nah, sejarah singkatnya, jadi ada beberapa ilmuwan, jadi seperti ada Alonso dan Finn di tahun 1980, salah satu proses yang sangat menarik dalam sejarah ilmu pengetahuan adalah evolusi pemahaman manusia terhadap gerak planet dan benda-benda angkasa lainnya. Jadi kalau misalnya masih ingat, ada rumusnya itu F sama dengan apa ya? G gitu ya. G ada lagi M1, kemudian M2 dibagi dengan R kuadrat. Ada yang masih ingat ini rumus apa? Ada yang ingat nggak? Tuh, ada yang ingat nggak ya? Ini rumus apa ya? F sama dengan G, M1, M2 per R kuadrat. Mungkin Nadia bisa bantu Ibu, Nat. Rumus apa ini, Nat ya? Nadia, halo. Bisa dengar yang ini? Kira-kira ini rumus apa, Nat? Persamaan gaya gravitasi bukan? Ya, persamaan umum tentang gaya gravitasi berdasarkan hukum Newton. Jadi ini yang membahas antara gerak-gerak planet ya. Bagaimana nantinya gerak planet dan benda-benda angkasa lainnya itu mempunyai gaya gravitasinya. Gitu ya. Oke, kemudian di tahun 1473 sampai 1543 kita bertemu dengan Nicolaus Copernicus. Jadi dia berusaha menjelaskan gerak planet secara sederhana. Kemudian ini yang biasanya ada hukum Kepler nanti ya. Di tahun 1571 sampai 1630 dia menemukan hukum gerak planet yang dikenal sebagai hukum Kepler. Jadi ada hukum 1, 2, 3 Kepler gitu ya dibahas. Dan kemudian sejarah singkat perkembangan mekanika lainnya itu menurut Sir Isaac Newton menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini mengikuti hukum alam yang sama. Kalau misalnya ada bukunya, judul e-booknya ini ya, bukunya Filosofi Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1687. Ini buku yang ditulis oleh Sir Isaac Newton. Jadi ini ada tiga sejarah singkat perkembangan mekanika pada tahun tersebut. Itu ya. Oke, kita clear dulu. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya terakhir tadi dari Sir Isaac Newton, ini ya kalau hukum 1 Newton menyatakan setiap benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ya akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhinya. Pagi tadi udah belajar ya, sigma F sama dengan 0. Kemudian ada gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan perubahan momentum terhadap waktu. Ini sigma F sama dengan M kali A yang membahas bahwa makin kecil suatu massa ya ada A itu berbanding lurus dengan 1 per M gitu ya. M-nya makin kecil, A-nya makin tinggi, tapi M-nya makin besar, A-nya makin kecil. Itu ya dibahas di hukum 2 Newton. Kemudian kalau hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Ketika dua buah partikel berinteraksi, maka gaya pada salah satu partikel itu sama dan berlawanan arah dengan gaya pada partikelnya yang lain. Itu ya. Oke. Ibu rasa ini pasti udah paham deh. Pagi tadi juga udah belajar sama Ibu. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke perkembangan elektrodinamika klasik. Ya, jadi kalau elektrodinamika udah paham lah ya, pasti objeknya adalah elektron. Gitu, listrik ya, elektro. Jadi di sini kita kenal ada namanya persamaan Maxwell. Jadi kalau Maxwell itu membahas tentang himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik, medan magnet, dan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Jadi keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ada yang masih ingat nggak bahwa cahaya itu dianggap sebagai
eh, cahaya itu dapat disebut sebagai gelombang dan partikel atau istilahnya dualisme gelombang partikel. Ada yang tahu materi itu? Kelas 12 sih kalau belajar. Ada yang masih ingat nggak materinya? Pemahamannya. Oke, kira-kira ada yang masih ingat bahwa cahaya itu loh ternyata tidak hanya dilihat ditinjau sebagai gelombang, tapi bisa ditinjau sebagai partikel. Ada yang bisa menjelaskan? Sapa dulu ya. Coba sapa dulu mungkin yang bisa bantu Ibu menjelaskan. Mungkin ada siapa nih? Irenta. Irenta, pernah dengar gak ada cahaya itu bisa dianggap sebagai gelombang, bisa dianggap sebagai partikel? Belum ya? Belum dengar ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita pahami ya, yang namanya cahaya itu, ya, karena kan dia menganggap bahwa cahaya itu sebagai gelombang. Jadi kalau cahaya itu kan bahasa lainnya foto. Kalau banyak dia foton. Artinya dalam foton itu ada partikel-partikel tertentu. Nih ya. Nih, jadi kalau misalnya cahaya ini dianggap sebagai partikel, artinya tadi kaitannya sama efek fotolistrik. Ketika ibaratnya ada elektron-elektron yang nempel di dinding plat logam ya, ketika ditembakkan dengan cahaya, otomatis dia akan terlepas. Itu dibahas di fotolistrik cahayanya. Itu kalau cahaya sebagai partikel. Tapi saat dia sebagai gelombang elektromagnetik, artinya gimana nih gelombang elektromagnetiknya? Ada yang paham gelombang elektromagnetik gelombangnya seperti apa? Gelombang tuh ada dua nak ya. Banyak sih jenisnya. Tapi yang kalau misalnya kita bilang berdasarkan medium atau perantara, dia punya namanya gelombang mekanik, kalau ada yang ingat, sama gelombang elektromagnetik. Nah, dan cahaya itu ternyata masuknya di elektromagnetik, bukan mekanik. Why? Kenapa ya? Ada yang tahukah? Iya, Ahlun Haki raise hand. Apa? Gimana? Haki? Karena tidak memerlukan medium untuk merambat, Bu. Oke, good. Itulah dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik. Artinya bahwa cahaya itu di ruang hampa sekalipun dia bisa menjalar, dia bisa lewat. Itu loh maksudnya enak ya. Tapi kalau di mekanik, contohnya kayak gelombang suara. Suara nggak bisa dia di ruang hampa, dia harus ada perantaranya. Baik dia perantaranya zat gas, padat maupun cair. Dia tetap bisa lewat. Itu kalau gelombangnya berupa suara. Kalau cahaya dia gelombang elektromagnetik. Benar tadi ya yang dikatakan oleh Ahlun Haki. Oke, sekarang kalau misalnya secara terpisah keempat persamaan ini masing-masing itu disebut sebagai hukum Gauss ya. Jadi ada hukum Gauss untuk magnetisme, ada hukum induksi Faraday, ada hukum Ampere. Dan ini dibahas di hukum Lorentz juga yang merupakan kumpulan lengkap dari elektrodinamika klasik gitu. Tentu ya ceritanya seperti itu. Mudah-mudahan nggak terpisah apa yang kalian dapatkan. Nyambung dari apa pertemuan sebelumnya. Oke, clear. Sekarang sejarah singkatnya seperti apa, Bu? Yang pertama, hukum Gauss menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Jadi medan listrik itu cenderung bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Itu namanya medan listrik. Itu ya, itu dibahas di hukum Gauss. Kalau hukum induksi Faraday itu mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet itu bisa diciptakan menjadi medan listrik. Gitu, bedanya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari hukum Gauss, medan listrik mengubah dari medan listrik menjadi medan magnet. Kalau induksi Faraday dari medan magnet ke medan listrik. Nah, ini yang biasa digunakan di generator listrik.
Itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya generator di rumah ya, genset istilahnya, kalau kita hidupkan listriknya, ternyata di dalamnya itu, di dalam kumparannya itu ada medan magnetnya yang ketika kita hidupkan, kita hubungkan dengan arus listrik, dia akan menghasilkan energi cahaya. Gitu ceritanya. Makanya dia digunakan di generator listrik. Kemudian yang terakhir, perkembangan elektromagnetik itu ada di memori inti magnetik atau anwang. Itu penerapan hukum Ampere. Jadi tiap inti magnetik itu merupakan satu bit ya. Hukum Ampere ini menyatakan bahwa medan magnet yang ditimbulkan itu bisa dua cara. Pakai lewat arus listrik atau dengan mengubah medan listrik. Ini dibahas oleh inti magnetik di tahun 1954. Ini adalah sejarah singkat perkembangan elektromagnetik. Itu ya, tadi udah mekanik, sekarang elektromagnetik. Kemudian next. Apalagi yang perlu kita bahas? Bentar. Oh, ini terlewat sepertinya. Oke, sekarang masuk ke perkembangan fisika termal atau fisika panas atau termodinamika ya istilahnya gitu ya, punya banyak nama. Jadi yang pertama, pada zaman ini itu mulai adanya penemuan mesin uap oleh Thomas Newcomen. Ya, Newcomen ini di tahun 1663 sampai 1729 itu merupakan memacu keinginan ilmuwan untuk mempelajari panas atau kalor. Jadi ini merupakan kontribusi yang besar pada saat itu di revolusi industri yang dimulai di Inggris ya pada pertengahan abad ke-18. Ada insinyur Prancis yang bernama Sadi Carnot, itu tahun 1796 sampai 1832. Dia meletakkan pemahaman bagaimana cara kerja mesin atau disebut dengan siklus Carnot. Ada kan namanya mesin panas sama mesin dingin. Itu kita bahas ya kalau di termodinamika. Kalau mesin panas contohnya misalnya kayak sistem kerja motor aja yang paling gampang Carnot ya. Jadi yang mulai posisinya diam, kita hidupkan starternya, mesinnya, mulai bekerja, mesin di dalamnya otomatis dia menghasilkan energi panas itu ya, atau mesin uap juga. Kalau mesin dingin itu contohnya mesin Carnot pada pendingin, contohnya ada di AC ya. Jadi kalau di AC dia justru dari yang panas dari ataupun refrigerator atau kulkas ya istilahnya. Jadi kalau kulkas itu kita lihat di bagian dalam kulkas itu dingin, tapi kalau kita pegang bagian belakang kulkas itu justru dianya akan rasanya panas gitu. Itu namanya prinsip siklus Carnot juga yang digunakan pada mesin pendingin. Itu ya. Nih, perkembangan fisika termal. Jadi untuk perkembangannya ada beberapa ilmuwan. Bentar, sorry. Ini harus masuk lagi. Perkembangan fisika termal. Tadi udah dibahas tentang uap. Nah, sekarang kita ke Joseph Black. Jadi Joseph Black ini atau yang kalian kenal dengan Azaz Black itu di tahun 1728 sampai 1799 ada seorang profesor medis di Universitas Glasgow itu mengukur panas secara kuantitatif dengan kapasitas panas yang relatif terhadap berbagai bahan terhadap air. Jadi ibaratnya contohnya nih, misal dia mengukur panas relatif air itu kalau misalnya dipanaskan dengan menggunakan aluminium. Kalau nanti bahannya pakai besi. Kalau misalnya nanti dipanaskannya pakai bahan yang lain lagi, itu seperti apa? Itu ya, akan berbeda kapasitas panasnya. Ada Count Rumford, itu mengatakan bahwa panas itu bisa ditimbulkan oleh gesekan, sehingga panas itu bukanlah substansi material. Jadi dia membantah bahwa sebenarnya panas itu bentuknya apa sih? Mungkin ada yang pernah terpikirkan. Kalau panas, ibaratnya kalau kita pakai kamera pendeteksi panas, dia kan warnanya oranye kemerahan seperti itu ya. Tapi bentuknya apa? Nggak bisa kita pegang, tapi hanya bisa kita rasakan. Jadi beberapa ilmuwan tuh percaya bahwa panas itu merupakan substansi material. Ada energi di dalam ada energi di dalamnya. Itu ya, bentuknya itu berupa energi. Nah, tapi justru di Count Rumford ini
sebenarnya panas nggak usah dimunculkan dari substansi dari material tertentu, justru bisa ditimbulkan dari gesekan antara dua benda aja gitu. Kemudian ada James Prescott Joule itu tahun 1818 sampai 1889. Itu dia memutar pedal kincir kincir di dalam air dan kemudian mengukur kenaikan suhu air untuk menemukan ekuivalensi kesetaraan. Mungkin Ibu coba tunjukin dulu ya, yang Prescott Joule ini gimana? Karena Ibu dulu pas seminar fisika, Ibu buat alatnya. Prescott Joule. Bentar ya. Kira-kira alatnya seperti apa? Oh, ini dia. Kita view image dulu. Ibu coba sharekan ya. Tuh. Oke. Bentar. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Kelihatan, Bu. Udah ya. Nah, ini jadi adalah salah satu alat yang dihasilkan oleh James Prescott tadi. Jadi dia memutar ada tabung yang diisi air, kemudian di sini ada kincirnya. Jadi dia pakai dua beban di sini, dua beban ya, beban balok besi, pakai katrol. Kemudian diputarkan di bagian atasnya. Ini sebenarnya bahkan ada alat percobaannya kalau sekarang. Jadi dan ada termometer yang diletakkan di dalam dan dikoneksikan dengan air di dalam ini ya, dalam tabung. Jadi kelihatan nanti dia lama-lama makin naik. Artinya bahwa ada panas yang timbul akibat dari pergerakan. Jadi gesekan antar partikel air itu sama kayak kita masakin air ya, masak air di atas kompor ya. Jadi suhunya itu bisa naik karena juga ada pergerakannya. Ada selain dari panas, tentunya ada pergerakan partikel-partikel airnya gitu. Itu ya. Itu jadi pengetahuan aja. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi ada hukum termodinamika pertama itu ditemukan secara eksplisit ya oleh German Rudolf Clausius, kemudian juga ada William Thomas Kevin di tahun 1851 yang menyatakan bahwa mesin panas hanya dapat mengubah sebagian dari panas menjadi kerja. Jadi menurut mereka bahwa dari mesin panas itu enggak sebenarnya 100% bisa berubah menjadi energi gitu atau menjadi usaha. Kalau misalnya kalian pernah dengar di termodinamika itu dibahas efisiensi. Ya, jadi efisiensi ada yang 100% idealnya, tapi ketika kita bicara tentang prakteknya di lapangan bahwa sebenarnya efisiensi itu jarang sekali yang bisa mencapai 100%. Bahkan efisiensinya cuma ya sisa 80%-nya saja gitu ya, yang bisa diubah menjadi energi atau kerja atau usaha bahasanya. Jadi berdasarkan fakta tersebut dikembangkan namanya konsep entropi. Entropi itu didefinisikan sebagai jumlah panas yang diberikan dan dibagi dengan suhu. Jadi ada Clausius ini juga menyatakan bahwa entropi itu selalu naik pada setiap periode, pada setiap prosesnya terjadi secara spontan di alam dan kemudian dikenal dengan namanya hukum termodinamika kedua. Jadi sebagaimana ketiga hukum Newton dan mekanika, hukum termodinamika ini juga dibahas ada mekanika di dalamnya untuk memahami fisika termal gitu. Oke. Ini ya, selesai ya di bagian ini. Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Dulu. Oke, lanjut. Jadi ini ada beberapa tokoh-tokoh fisika klasik ya yang bisa jadi pengetahuan tambahan kalian. Jadi kalau yang pertama, oh ini cakep banget nih. Ibu nggak tahu nih, asli wujudnya kayak gini nggak cakepnya. Namanya Nicholas tuh pasti cakep ya. Jadi namanya ada Nicolas Leonard Sadi Carnot. Jadi Nicolas Leonard Sadi Carnot ini lahir di Paris tanggal 1 Juni 1976, meninggalnya juga di Paris di tanggal 24 Agustus 1832 pada umur 36 tahun. Jadi sebenarnya ilmuwan tuh banyak meninggal dalam keadaan usia muda ya. Karena mereka mungkin terlalu banyak
pemikiran-pemikiran tertentu yang membuat mereka seperti apa ya? Ya sibuk dengan dunianya, tapi juga jangan salah, ada beberapa ilmuwan juga yang dipercaya justru ada yang dibunuh gitu ya, karena dianggap menimbulkan huru-hara pada saat zaman tersebut. Ya pasti beda-beda lah. Ada yang meninggal juga karena sakit atau apa gitu ya. Jadi kalau Carnot ini menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika. Jadi ada model universal, hasil karyanya itu ada reflection sur la puissance motrice du feu. Nah, jadi ada refleksi daya gerak api. Ini ya hasil karya-karyanya Carnot. Kemudian juga di tahun sekitar 50 tahun setelah Carnot ada namanya James Watt ya. James Watt itu bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan kepraktisan mesin uap. Ada namanya mesin kompon juga. Di tahun 1824 ini ternyata konservasi energi itu masih kurang berkembang dan kontroversial tentunya. Itu ya. Jadi teori umum dari panas ada namanya teori kalori. Kemudian di mesin Carnot ini ternyata telah diuji coba. Oh, ternyata dengan cara meningkatkan tekanan uap dan penggunaan cairan untuk meningkatkan efisiensi mesin. Jadi dalam tahap awal pengembangannya itu ternyata mampu untuk mencapai performa maksimal, jumlah bahan bakar yang digunakan hanya 3%. Itu ya. Kemudian model idealnya ada lagi dikenal namanya reversibilitas termodinamika. Jadi Carnot mendalilkan bahwa tidak ada kalori yang hilang. Kalau bahasanya kita ngomong ada konservasi atau dianya kekal. Jadi energinya harusnya kekal untuk di termodinamika. Oke, kemudian buktinya itu apa saja? Misalnya kita punya dua tubuh yang besar, ada panas dan dingin, itu ya. Jadi peristiwa bolak-baliknya dari panas ke dingin dan dingin ke panas itu semua dibahas di Carnot itu. Tapi ternyata ada beberapa teori sebenarnya dari hasil pemikiran Carnot itu melanggar hukum termodinamika yang kedua gitu. Tapi dengan demikian bahwa hal ini membuktikan bahwa mesin Carnot lah yang mesin panas yang paling efisien berdasarkan mesin-mesin yang lainnya yang pernah ditemukan. Itu ya. Oke, sekarang kita ke Count Rumford. Jadi Benjamin Thomson ya. Benjamin Thomson atau dia biasa dikenal dengan Count Rumford ini itu merupakan penemu, ilmuwan, negarawan, dan tentara yang dikenal di Amerika. Oke, kita next dulu. Thomson ini dia punya, Benjamin Thomson tuh meneliti tentang gaya pada bubuk mesiu dan membangun sistem sinyal kelautan yang baru bagi tentara Inggris. Jadi kontribusinya itu yang terbesar ya tadi pemikirannya tentang teori kalor. Ternyata kalor itu bukan cuma Carnot, ada banyak ya, bukan cuma Black gitu ya. Ada banyak sekali yang membahas tentang teori kalornya. Kemudian jalan ke sini kita tadi ya, yang tadi ada namanya James Prescott Joule. Itu ilmuwan dari Inggris juga yang merupakan perumusan tentang hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa sebenarnya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dengan bentuk energi yang lain. Itu ya. Makanya dengan teori yang dia nyatakan ya, yang dia keluarkan, dengan demikian ia berhasil mematahkan tentang teori kalori yang menyatakan bahwa teori itu hanya menyatakan panas sebagai zat alir. Makanya Joule tadi digunakan sebagai satuan dari nama dia ya. Jadi satuan energi itu adalah Joule. Oke. Kemudian ada lagi Rudolf Julius Emanuel Clausius. Nah, ini si bapaknya ya. Jadi bapaknya ini merupakan fisikawan dan matematikawan dari Jerman. Dia pencetus konsep dasar sains termodinamika. Dia juga sebagai penyempurna dari siklus Carnot ya. Jadi ada beberapa jurnalnya, ada namanya Mechanical Theory of Heat ya. Dia juga merupakan ilmu fisika teoritis, meneliti fisika molekul dan elektrik. Ini Rudolf Julius Emanuel Clausius. Jadi sebenarnya beberapa ilmuwan ini mereka tuh sambung menyambung ya. Istilahnya memang ada sebagai penyempurna apa dari teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke William Thomson atau Lord Kelvin.
Jadi Lord Kelvin ini itu juga bahas mengenai penemuannya tentang beberapa hal tentang suhu ya, tentang kalor juga. Nih. Jadi kalau misalnya dari Thomson Kelvin itu mengusulkan skala temperatur absolut. Nah, makanya nama dia ditaruh di belakangnya Kelvin gitu. Thomson mengusulkan bahwa ia menduga ada titik ketiadaan mutlak dari semua energi panas yang dapat tercapai, di mana tidak ada panas lebih lanjut dapat hilang oleh suatu benda atau disebut dengan nol absolut, gitu ya. Kemudian untuk skala suhu tubuhnya, Thomson itu menggunakan interval Celsius dulu nih di awal otomatis gitu ya. Ternyata antara Celsius suhu nol mutlaknya ialah suhu nol mutlak Kelvin atau setara dengan minus 273,15 derajat Celcius. Tuh, itu ya. Jadi Kelvin ini nama aslinya tadi, ini nih ceritanya. Mungkin ada yang masih heran ya, kenapa Reaumur, Celsius, sama Fahrenheit itu pakai lambang derajat. Tapi kalau misalnya Kelvin, dia tuh nggak pernah tuh pakai kata derajat atau simbol. Nah, kenapa? Karena tadi pada ketika Kelvin diperkenalkan pada tahun 1954 itu dikonversi umum ya untuk berat dan ukuran. Kalau misalnya kita tuh istilahnya kayak lembaga yang menentukan satuan-satuan yang digunakan secara internasional, itu nama derajat Kelvin dan dituliskan derajatnya tuh dibuang kayak gitu dan ditulisnya dengan simbol yang huruf kapital. Asal muasalnya seperti itu. Itu ya. Jadi itu hasil dari rapat di konferensi umumnya gitu. Jadi tidak seperti skala suhu yang menggunakan simbol derajat, selalu ada spasinya nanti di antara angka dan huruf K-nya. Itulah kenapa K-nya nggak pernah pakai kata derajat di situ. Kemudian ada Christian Doppler. Jadi kalau misalnya pernah dengar efek Doppler, nah gitu. Ini dari bapak sih ini nih, Christian Doppler. Jadi dia seorang fisikawan dan matematikawan asal Austria. Jadi ternyata ilmuwan fisikawan tuh juga jago matematika ya. Dia saling beririsan. Nah, ada namanya efek Doppler. Kalau pernah belajar efek Doppler itu di mana ya materinya? Ada yang masih ingat nggak sih? Ada yang masih ingat efek Doppler adanya di mana ya materinya? Ada yang ingat? Efek Doppler itu di materi apa? Angki Ternando. Materinya di mana coba? Belum ingat, Bu. Oh, belum ingat. Yang lain, yang cewek nih, Maila Izin Faiza menjawab, Bu. Hartanti. Iya, izin siapa tuh yang mau jawab? Renta, Bu. Ya, gimana? Di materi frekuensi gelombang, Bu. Iya, di materi frekuensi gelombang bunyi itu ada namanya efek Doppler, nantinya dibahas. Kalau kalian ngambil mata kuliah gelombang, nanti ada dibahas di situ. Itu ya. Itu di Doppler. Kemudian Doppler itu, oke, bentar kita lihat penemuan yang lain. Oh, ini hanya biodatanya aja kayaknya di Doppler mah. Oke, kita lanjut ke Thomas Alva Edison. Wah, ini pasti kalian udah kenal dong. Kalau Thomas Alva Edison tentang apa ya bahasnya? Ingat Thomas Alva Edison tuh ingat penemuan apa? Ingat penemuannya tentang lampu ya, Thomas Alva Edison. Iya. Tuh, jadi kalau Thomas Alva Edison ini pertama kalinya dia punya hak paten untuk alat electric foot recorder ya. Jadi dia punya alat hak patennya. Jadi ternyata Thomas Alva Edison dia melakukan percobaan untuk membuat lampu pijar. Berapa habis uangnya? $40.000 saat itu. Itu ya dia sebagai penemu lampu pijar. Dia menyadari bahwa betapa pentingnya sumber cahaya bagi kehidupan manusia. Oke, terima kasih Bapak yang sudah menemukan lampu pijar ya. Jadi masih banyak lagi nih penemuan Thomas Alva Edison yang bermanfaat. Ada 1039 hak paten. Percobaannya ada telegraf cetak, pulpen elektrik, ada penambangan magnetik, torpedo listrik, karet sintetis, dan segala macamnya. Bahkan mikrofon pun ditemuin sama Bapak itu. Pengaduk semen juga ada, luar biasa ya Bapak Thomas Alva Edison. Gitu. Dan kemudian ada
Augustin Jean Fresnel. Jadi Augustin Jean Fresnel ini akhirnya di Perancis. Dia itu menemukan persamaan-persamaan pada persamaan Fresnel. Jadi nama dia itu sebagai suatu persamaan biasanya diaplikasikan di gelombang dan reflektivitas pada komputer grafis. Pakai persamaan Fresnel istilahnya gitu. Itu ya. Kemudian ini juga ada pemotongan, ada juga eksperimental Thomas Young juga dibahas di sini. Nah, ini ya ada hukum Fresnel-Arago ya membahas tentang polarisasi. Oke. Lanjut ke Michael Faraday. Kalau Michael Faraday ini itu membahas tentang elektromagnetisme dan elektrokimia, biasanya gitu. Jadi dia menemukan ide yang menjadi dasar teori medan magnet. Itu dibahas di Michael Faraday. Ada ini tadi ya James Clerk Maxwell udah Ibu bahas. Oke, well done. Itulah beberapa tokoh yang berjasa sekali ya di fisika klasik sampai akhirnya mulai disentuh ada namanya di Old Quantum Mechanics mulai dari Maxwell dan seterusnya nanti dia masuk baru ke fisika modern nantinya. Oke. Itu tadi terkait tentang materinya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira udah jelas nggak ya runut ceritanya dari awal sampai belakang? Udah jelas belum yang Ibu sampaikan? Boleh Ibu tanya dulu ya kalau ada yang masih punya catatan kecilnya. Ya, Ibu coba tanya deh dapat apa hari ini dari belajar sejarah fisika sama Ibu. Ibu coba ke Alia Faradila. Alia ada nggak? Halo Alia, bisa dengar suara Ibu? Coba ke Halo Alia, bisa dengar suara Ibu nggak? Alianya ada, cuma nggak tahu nih orangnya ada apa nggak nih? Jangan-jangan Alianya bobo. Ada, Bu. Ada. Alia dapat apa Alia untuk apa catatan kecil Alia yang Alia dapatkan dari kuliah sejarah fisika hari ini? Boleh versi catatan Alia sendiri. Oke, lanjut untuk minggu depan perkuliahannya kita masuk ke presentasi. Ya, udah dibagi belum kelompok-kelompoknya ya? Ibu pekan lalu mintanya berapa Udah, Bu. kelompok gitu? Udah ya Am ya? Udah dibagi berapa kelompok Am? Ibu lupa 12 kelompok bukan? Kemarin cari kelompok sendiri-sendiri, Bu, tapi belum didata kelompoknya, Bu. Oh, Ibu mintanya yang pekan lalu yang belajar offline sama Ibu tuh di Indralaya. Ibu mintanya berapa kelompok? Ada yang masih ingat nggak berapa? Kalian ada 60 kan ya? 60 nggak sih? 65 ya? Berapa sih total kalian semuanya Palembang Layo? 61. 61, Bu. Oh, 61. Oh, benar berarti 12. 12 kelompok, benar itu. Sesuai dengan ininya. Ntar ya, Ibu share screen RPS-nya dulu. Biar ngeh. Ini suruh Ibu ngapain sih? Kayak gitu. Ada pertanyaan sampai hari ini untuk perkuliahan kita? Di Izin pertemuan ketiga. Iya, boleh Anissa. Nanya apa? Izin Untuk absen sejarah fisika belum ada ya, Bu? Iya, bentar ya, Ibu matiin dulu ya. Kalau absen sejarah fisika, kelas Layo, kelas Palembang, ini kalian dibedain kelasnya atau digabung jadi satu biasa absennya? Absennya biasa digabung atau dipisah nih?
Gabung, Bu. Digabungkan. Nah, itu tadi kalian harus jemput bola absennya. Itu ada di Mbak Nadia. Kalau misalnya sejarah fisika, coba WA Mbak Nat deh, mumpung masih jam kerja juga ya, sekretarisnya ya. Coba tanya ke Mbak Nadia. Tadi Mbak Nadianya nelfon Ibu, bilangnya besok tuh dia masuk hari Sabtu. Tapi ngeprintnya loh, ngeprint apa? Daftar hadirnya, Mas Ibu tuh. Dia ngeprint sejarah fisika atau ngeprint apa? Jadi tanyain sama Mbak Nat, kalau bisa ibaratnya memang dia minta print kan, siapa yang mau handle? Kalau misalnya Mbak Natnya besok ke Palembang, berarti ambil daftar hadirnya di Palembang besok, kayak gitu loh. Ya ada, tinggal minta tolong diprintkan aja sama Mbak Nadia gitu. Itu ya, coba tanya sama beliau ya. Izin, Bu. Iya boleh Mut, nanya apa Mutiara? Ini, Bu, untuk absen e-learning, Bu, yang kami maksud ini, Bu. Oh, yang absen e-learning. Udah bisa belum? Belum, Bu. Belum ya, bentar. Hari ini there is no task, nggak ada tugas ya. Yang jelas buat minggu depan kita langsung masuk ke pertemuan untuk kelompok presentasi. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Kita daftar hadirnya. Ini screenshot dulu yuk. Kita aktifkan dulu kameranya masing-masing. Yuk, bisa yuk. Yuk, aktifin kameranya bentar yuk. Udah, siap? Yuk. 1. Adinda Ramadan ini kayak Upin-Upin, barengan sama temennya. Ya, kenapa Hafizah raise hand? Kenapa Hafizah ngapain? Pencet apa? Ini dulu ya. Iya, Bu. Bentar. Maaf. Siap. Iya, nggak apa-apa Hafizah. Yuk. 1, 2, 3. Cakep. Yuk, lembar kedua. Senyum aja pokoknya. Nggak tahu kalian di halaman berapa. 1, 2, 3. Lanjut. The last one. Yuk, halaman terakhir. Senyum aja. 1, 2, 3. Sip. Udah dapat semua. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Semoga sehat selalu. Ibu akhiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Iya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, Bu. Siap. Bye-bye.